Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, pendahuluan hal yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam konsep masyarakat muslim itu banyak sekali orang memperkenalkan bagaimana tata cara muamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntutan dan tata cara dari Allah dan Rasulullah. Lalu kemudian dewasa ini pada zaman sekarang kita banyak diperkenalkan dan banyak diperdengarkan terkait informasi-informasi tentang ekonomi dan industri halal. Lantas kelompok kami diberikan tugas untuk menganalisa bagaimana maqasid syariah berperan dalam hal-hal yang terkait ekonomi dan industri halal. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait maqasid syariah dalam ekonomi dan industri halal, yang dimana di dalamnya terdapat pembahasan tersebut berisi manipulasi label halal membuat konsumsi muslim berisiko mengonsumsi produk tidak halal. Sementara itu, biaya sertifikasi yang sangat tinggi saat ini sering menjadikan halal sebagai komoditas ekonomi, memberatkan UMKM, dan bertentangan dengan prinsip yang ada pada maqasid syariah. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh saya, ada praktik sertifikasi di berbagai negara. 1. Ada Indonesia, sertifikasi halal wajib, tetapi terkendala biaya dan birokrasi. 2. Ada Malaysia, JAKIM diakui sebagai internasional namun biaya yang lebih tinggi. 3. Ada Barat, lembaga swasta beragam, standar tidak seragam. Selanjutnya ada beberapa hal-hal yang berhasil kami analisis terkait korelasi antara maqasid syariah dan ekonomi dan industri halal. Yang pertama, banyak beberapa studi kasus yang terjadi di dunia ini terkait manipulasi label halal, yang dimana seharusnya pelabelan atau sertifikasi halal itu dilakukan melalui berbagai proses, dilakukan melalui berbagai tahapan, dan hal tersebut perlu diperhatikan sehingga bila mana label tersebut telah diterbitkan, maka label tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Maka dengan adanya hal tersebut, maka segala sesuatu yang kita laksanakan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang ada sertifikasi halalnya, maka kita sudah dapat memastikan bahwasanya dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti itu, agama kita bisa terjaga dengan baik. Lalu kemudian analisis studi kasus selanjutnya yaitu terkait hifdzul almal atau menjaga harta. Ya, kita bisa tahu bahwasanya Islam banyak sekali mensyariatkan segala sesuatu tentang menjaga harta. Salah satunya yang terkait dengan ekonomi dari industri halal adalah pembiayaan terkait label atau terkait proses sertifikasi halal, yang dimana banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya label halal atau proses sertifikasi halal itu banyak memakan biaya, sehingga banyak orang yang kurang tertarik, bahkan cenderung tidak ingin melakukan proses-proses tersebut. Maka dari itu, bila kita telusuri lagi bahwasanya meskipun label halal atau proses sertifikasi itu bisa dibilang cukup merumitkan, namun tetap bila mana ada pembiayaan, biaya-biaya yang keluar untuk segala sesuatu terkait proses sertifikasi itu dikeluarkan dengan harta yang pada akhirnya dengan harta yang kita keluarkan tersebut, harta kita yang lain juga menjadi terjaga dan tidak dikeluarkan untuk hal-hal lain yang tidak atau yang kurang bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusinya. Yang pertama, menetapkan standarisasi halal secara menyeluruh. Yang kedua itu memberikan subsidi dan juga keringanan kepada UMKM. Yang ketiga itu menjalankan proses sertifikasi halal secara terbuka dan jujur juga. Yang keempat, meningkatkan literasi kepada masyarakat
agar konsumen lebih kritis. Dan yang terakhir, yang kelima, menyusun regulasi yang berlandaskan maqasid syariah agar terjalin keadilan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu industri halal mempunyai potensi besar sebagai penggerak ekonomi dan juga identitas umat muslim. Tapi sayangnya manipulasi dan juga komersialisasi menjadi penghambat makna label halal. Berdasarkan maqasid syariah, sertifikasi halal harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu menjaga agama, melindungi harta, dan juga menegakkan keadilan.